Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang dasar high speed counter ya. Nanti kita akan menggunakan high speed counter ini untuk membaca nilai dari encoder ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nanti kita akan koneksikan, kita akan sambungkan dengan HMI Highwell Cloud SCADA HMI Highwell W7HW seperti itu. Oke, pertama-tama kita langsung saja masuk ke programnya. Oke, di sini adalah program ya, program dasar high speed counter, di mana high speed counter ini nantinya bisa kita gunakan untuk menghitung secara cepat ya teman-teman, seperti encoder. Contohnya encoder itu bisa pakai high speed counter ya, dia menghitung pulse per rotationnya itu. Di sini kita akan nanti pada uji cobanya encodernya itu 1000 P per L atau P per R atau pulse per rotation, atau dalam bahasa Indonesianya itu pulsa per rotasi. Jadi 1000 pulsa per rotasi seperti itu ya, nanti dibaca menggunakan high speed counter ini seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita menggunakan switch startnya itu I04, kemudian tombol resetnya atau PB resetnya kita menggunakan I03 seperti itu. Ini alamatnya high speed counter ya, high speed counter HSC0. Jika kita ingin menambahkannya nanti bisa kita klik sini F8 atau LT plus F gitu ya. Kita klik ini ya, logo ini, logo seperti IC, kemudian kita pilih HSC ini nih ya. Ini high speed counter ya. Jika sudah, kita klik saja, kemudian kita bisa letakkan di bagian yang kita inginkan. Contoh di sini ya, seperti itu. Contoh kita letakkan di sini ya, seperti itu. Jadi jika seandainya di sini HSC0, maka di sini nanti akan HSC1. Contoh saja, bagaimana jika ingin kita menggunakannya itu, kita masuk ke konfigurasi sebelah sini ya, high speed counter. Nah, di sini yang sudah kita konfigurasi itu HSC0. HSC1 belum terkonfigurasi. Jika kita ingin mengkonfigurasinya, kita cukup klik ini ya, kita klik configure dual pass. Kemudian kita pilih apa ya gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat I06 dan I07 kita pakai. Nah, nanti dia bisa digunakan seperti itu. Jadi berhubungan percobaan ini kita hanya menggunakan satu high speed counter, satu encoder, maka kita cukup perlu satu HSC saja dengan alamat HSC0 seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana alurnya ya teman-teman. Alurnya ini kok bisa seperti ini. Ini kita sambungkan terlebih dahulu. Oke, seperti itu, sip. Oke, di sini tombol switch startnya ini untuk mengaktifkan si high speed counternya, encodernya, seperti itu ya teman-teman, agar nanti high speed counter ini bisa membaca nilai dari encoder seperti itu. Jadi jika kita nanti ini tidak diaktifkan, maka dia tidak akan bisa membaca nilai high speed counter, nilai encodernya seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk mengaktifkan HSC0 high speed counter ya, seperti itu. Oke, di sini tombol reset ini untuk mereset nantinya presetnya di sini. Contoh, nanti kan diputar tuh si encodernya, maka nanti ketika putarannya sudah mencapai 2000, 3000, untuk menjadi 0 lagi kita perlu meresetnya menggunakan ini ya, reset. Ini bisa kita lihat. Di sini preset, bisa teman-teman lihat di sini ada notifnya ya. In itu enable, S itu preset, F overflow, U itu counting direction, TH0, TH1 ini threshold 0 ya. Jika threshold 0 nya ini nanti kita setting 1000, seumpamanya nanti ketika 1000 nanti dia akan on seperti itu ya teman-teman. Ini TH0 dan TH1. Bisa teman-teman konfigurasi di sini ya, TH0 dan TH1 nya itu sini ya, threshold. Nah, ini threshold S0 dan S1 seperti itu. Ketika 2000 maka nanti apa yang akan terjadi, ketika 3000 maka nanti apa yang akan terjadi, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan di sini nilai pulsa kita akan konversi ke dalam meter gitu.
ya. Jadi nilai pulse per rotation itu kita akan ubah menjadi meter. Jadi nantinya encoder yang kita gunakan yaitu 1000 pulse per rotation gitu, 1000 P per R. Jadi HSC0 value-nya ini dianalogikan sebagai nilai yang masuk dari encoder, nanti akan dibaca oleh high speed counter di sini, ladder high speed counter. Maka nanti ketika di sini ada nilai seumpamanya masuk 1000, maka nanti persen MW0 ini akan 1000 seperti itu. Oke, langsung saja kita nanti jelaskan ya di ketika simulasi. Oke, terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi kita perlu mengubah HSC0 ini menjadi MW2, karena HSC0 ini tidak bisa kita ubah kecuali kita tidak bisa ubah nilainya nanti ya teman-teman. Jadi nanti nilainya kita bisa ubah dengan syarat D ini harus kita langsung sambungkan gitu ya teman-teman. Kita harus langsung sambungkan ke si itunya ya, nanti ke encodernya, maka dia langsung bekerja seperti itu. Oke, langsung saja kita akan coba ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita coba simulasi ya, apa yang akan terjadi. Kita simulasikan bagaimana responnya. Oke, start, klik OK. Oke, sip. Kita coba berikan nilai ya teman-teman di sini ya. Kita masuk ke animation table, the text. Nah, seperti itu. Kita masuk ke animation table, kita rapikan dikit. Oke, seperti itu value-nya. Oke, sip. Nah, seperti itu kita masukkan HSC0 nya ini 1000. Tidak bisa. Oh, tidak bisa ya teman-teman ya, HSC0 nya kita masukkan 1000, dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena sebuah alasan. Oke, seperti itu. Jadi caranya itu bagaimana agar dia mau? Caranya agar supaya dia bekerja seperti itu ya. Yaitu ini kita ubah menjadi MW2 gitu ya. MW2 ini fungsinya sudah saya deklarasikan sebelumnya. MW2 sebagai apa? MW2 sebagai nilai pulsa, dianggap sebagai encoder ya. Kita beranggap-anggap gitu sebagai encoder. Seperti itu. Kita isi 1000. Nah, ketika MW ini diisi 1000, MW2 ya. Di sini MW2 kita isi 1000, maka MW0 harusnya dia itu nilainya 1000 seperti itu. Ini kenapa tidak bisa ya teman-teman? Karena di sini mungkin belum diaktifkan ya. Kita coba aktifkan terlebih dahulu. Yes. Nah, seperti itu ya. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Kita aktifkan ini untuk nantinya jika pakai encoder. Bisa teman-teman lihat jika di sini 1000, kita anggap MW2 ini persen MW2 ini sebagai encodernya seperti itu ya. Kemudian kita ubah lagi menjadi 2000. Yang terjadi di sini 2 meter ya, persen MW1. Nanti kita akan panggil di sini seperti itu. Ini nanti MW1 scaling to meter, di sini pulsa per rotasi. Jadi nilai scaling to meter ini kita tampung di persen MW1. Jadi nilai persen MW1 ini atau nilai 2 ini kita masukkan atau kita tampung di kotak ini ya teman-teman. Kemudian nilai dari MW0 ini, persen MW0 ini atau nilai yang 2000 ini kita masukkan di sini. Nanti kita akan baca di HMI-nya ya teman-teman. Jadi sini MW0, jadi di sini MW1 seperti itu teman-teman. Mantap. Nanti ini akan bekerja ya teman-teman. Jika kita running semua kita upload nanti programnya langsung kita uji coba seperti itu. Nanti untuk rangkaiannya sendiri cukup sederhana, itu seperti gambar ini.
Seperti gambar ini ya teman-teman, nanti rangkaiannya itu seperti ini. Dia kenapa sih kok ini COM-nya 24 volt positif, kenapa kok enggak negatif? Karena di sini encodernya kita menggunakan yang jenis NPN seperti itu. Jadi 24 volt nanti ini keluarannya ini negatif ya teman-teman. Jadi seperti itu, dianalogikan seperti itu. Jadi karena nanti keluarannya negatif, maka nanti COM-nya harus positif seperti itu. Jadi rangkaiannya ini sistemnya itu menggunakan NPN jika encodernya NPN. Jika encodernya PNP, maka sistem inputnya ini menggunakan sistem yang PNP seperti itu. Jadi nanti COM-nya kalau yang nanti sistemnya menggunakan PNP, COM-nya itu 24 volt itu negatif seperti itu. Oke, mantap Gio, karena nanti kita tidak menggunakan yang namanya outputan gitu ya. Kita tidak gunakan. Nanti kita coba menggunakan ini push button sama toggle switch. Jadi outputannya tidak usah kita gunakan seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya. Kita coba ganti ke 4000. Dia akan berubah menjadi 4. 5000 berubah menjadi 5 seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke uji cobanya nanti ya habis ini. Oke, mantap jiwa, sip. Ini modul trainer yang kita gunakan ya, seperti ini ya tampilannya. Ini koper yang nomor 2, kemudian ini koper yang nomor 1 seperti itu. Nanti time-nya ada di sini ya. Oke, mantap. Kita lanjut ke uji cobanya seperti itu. Oke, mantap jiwa. Oke, lanjut. Oke teman-teman, sorry ada yang kelupaan. Di sini ada M0 ya, belum saya jelaskan, dan M1. Jadi ini threshold yang nanti ketika sudah mencapai 2000 pulsa gitu nanti M0 akan hidup. Jadi M0 itu yang mana? M0 yang ini akan hidup, ini M1 nanti jika pulsanya sudah mencapai 3000 maka M1 yang akan hidup ini ya. Nah, nanti seperti ini ya. Ini MW0, ini MW1, ini M0 ya. Ini M1 seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke uji cobanya. Oke, kita lanjut menjelaskan. Ini adalah ladder diagram untuk dasar high speed counter yang nantinya ini sebagai dasar untuk nantinya kita akan menggunakannya sebagai menghitung berapa panjang kain gitu ya, nanti aplikasi di industri berbagai macam ya nanti. Ini ladder diagram yang kita gunakan. Oke, langsung masuk percobaan. Di sini di percobaan kita bisa pantau ya. Nah, ini switch startnya hidup, sebelumnya 0 jadi 1 ya switch startnya di animation tabelnya bisa teman-teman lihat. Oke, kita langsung putar rotasinya. Jika nanti mencapai 2000, M0 akan hidup warna hijau. Jika mencapai 3000, M1 dengan lampu indikator warna orange atau kuning dia akan hidup seperti itu. Oke, ini bisa teman-teman lihat di sini scaling to meter ya. Bagaimana sih kok bisa seperti itu? Jadi inputannya itu di sini encodernya menggunakan 1000 P per R, 1000 pulsa. Jadi nanti itu ketika 1000 HSC0-nya itu bernilai 1000 maka akan masuk ke persen MW0 seperti itu. Jadi ketika persen MW0 itu kita panggil lagi itu di sebelah kanan di bawah ini. Nah, itu dibagi 1000. Jadi hasilnya itu dimasukkan ke persen MW1 dan hasil persen MW1 ini dimasukkan ke kotak scaling to meter. Seperti itu ya, simpelnya. Oke. Bisa teman-teman lihat ya. Sambil teman-teman lihat dan perhatikan di sini. Nah, seperti itu. Ini sudah cukup sangat baik. Ini fungsinya tombol reset untuk mereset nilai rotasi encodernya agar menjadi 0 lagi. Seperti itu. Oke, coba. Nah, seperti itu. Oke, sudah dan cukup sangat baik, sudah berjalan dengan baik seperti itu ya. HSC 0.V ini value dari encodernya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go to the next presentation. Oke.